Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Liverpool hanya bisa mencetak 1 gol dalam kunjungan ke markas Atalanta, duel leg kedua perempat final Liga Eropa 2023-2024. The Reds menang 1-0 tapi tersingkir karena kalah agregat 1-3. Mengunjungi Gewiss Stadium, Liverpool mengusung target besar usai kalah 0-3 di Anfield pekan lalu. Naas, permainan The Reds justru mengecewakan. Mohamed Salah mencetak gol cepat lewat titik putih di menit ke-7, tapi setelahnya Liverpool justru loyo dalam membangun serangan. Atalanta hanya perlu mengamankan skor dan berhasil melakukannya dengan baik. Di match lain, West Ham United versus Bayer Leverkusen tuntas 1-1 di leg kedua perempat final Liga Eropa. Hasil itu cukup meloloskan Direct Self ke semifinal dengan agregat 3-1. Bermain di London Stadium, West Ham harus mengejar ketertinggalan 0-2 dari Leverkusen pada leg pertama lalu. Upayanya sempat menghadirkan asa. Di menit ke-13, Michael Antonio bisa membobol gawang Leverkusen. Serangan West Ham United hingga akhir babak pertama belum bisa menambah keunggulan. Skor bertahan hingga jeda. Gawang West Ham akhirnya bobol menit ke-89, Jeremy Frimpong bisa meneruskan umpan Joseph Stanisic menjadi gol. Hasil ini meloloskan Bayer Leverkusen ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 3-1. Kemudian AS Roma main impresif untuk menjinakkan AC Milan dalam duel leg kedua perempat final Liga Eropa 2023-2024. Giallorossi lolos ke semifinal dengan agregat 3-1. Roma meledeni Milan di Stadio Olimpico dengan kepercayaan diri tinggi. Skuad Daniele De Rossi berhasil meraih kemenangan 1-0 dalam duel leg pertama di San Siro pekan lalu. Menit ke-12 Roma mencetak gol pembuka. Tembakan keras Pellegrini membentur tiang tapi bola muntah ke hadapan Mancini yang siap menembak. Menit ke-22 Roma mencetak gol kedua melalui Dybala memanfaatkan umpan tarik Lukaku. Menit ke-31 Roma kehilangan satu pemain. Zeki Celik dihukum kartu merah langsung usai menjatuhkan Leao. Babak kedua Milan mencoba segalanya untuk menyerang tapi Roma bertahan dengan sangat baik. Milan baru bisa mencetak gol di menit ke-85 melalui Gabbia. Tambahan waktu 7 menit tidak cukup bagi Milan untuk membalikan kedudukan. Giallorossi ke semifinal Liga Eropa 2023-2024 dan bersiap menghadapi Bayer Leverkusen. Masih dari Liga Eropa, Marseille juga berhasil lolos ke semifinal usai menang melalui babak adu penalti 4-2 saat melawan Benfica. Di leg pertama, Benfica mampu unggul 2-1, namun di leg kedua Marseille unggul 1-0 melalui gol Faris Moumbagna menit ke-79. Di babak adu penalti, dua penendang Benfica gagal yaitu Angel Di Maria dan juga Antonio Silva. Aston Villa mempertahankan peluang mereka untuk memenangkan gelar kompetisi Eropa pertama dalam tempo lebih dari 40 tahun usai melaju ke semifinal Liga Konferensi UEFA berkat kemenangan adu penalti 4-3 atas Lille usai gol larut Matty Cash memaksakan laga dilanjutkan dengan babak tambahan waktu yang memaksa laga dilanjutkan ke babak tos-tosan. Penjaga gawang Aston Villa, Emiliano Martinez, sukses menahan eksekusi Nabil Bentaleb dan Benjamin Andre di babak adu penalti untuk memastikan Villa melaju ke semifinal. Di match lain, Fiorentina menang meyakinkan di leg kedua Conference League dengan skor 2-0 saat menjamu Victoria Pleasant. Di leg pertama lalu mereka berimbang tanpa gol. Gol Fiorentina baru lahir di babak perpanjang waktu menit ke-92 melalui Nicolas Gonzalez dan satu gol lagi tercipta menit ke-108 melalui gol Cristiano Biraghi. Kemudian klub Bruges juga melangkah ke semifinal Conference League dengan agregat meyakinkan 3-0 usai di leg kedua mereka membungkam PAOK 0-2. Ferran Jutgla mencetak brace di laga ini bermula di menit ke-33 dan satu gol lagi tercipta ketika laga memasuki menit ke-45. Di match berikutnya, Fenerbahce berhasil menang 1-0 di leg kedua menghadapi Olympiakos melalui gol yang dicetak Irfan Kaveci pada menit ke-11. Namun kemenangan 1-0 mereka hanya membuat agregat menjadi imbang 3-3. Di babak perpanjangan waktu tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim sehingga laga dilanjutkan ke babak adu penalti.
Di babak tos-tosan, Olympiakos menang dengan skor 2-3, 3 penendang Fenerbahce gagal termasuk Leonardo Bonucci. Kemenangan 1-0 yang diraih atas Australia di laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 membuat timnas Indonesia U23 berhasil mematahkan rekor buruk. Tim asuhan Shin Tae-yong menang usai berjuang keras sepanjang laga kontra Australia. Tim Garuda Muda menang berkat gol yang dicetak Komang Teguh pada menit ke-45. Selain gol Komang Teguh, sukses Indonesia mengamankan 3 poin juga tercipta berkat andil Hernando Aris Sutaryadi. Kiper Persebaya Surabaya itu menggagalkan tendangan penalti Mohamed Tore di babak pertama. Tim Garuda Muda untuk pertama kali menang atas Oliros, julukan Australia U23. Kemudian, timnas Qatar U23 berhasil meraih kemenangan dramatis saat berhadapan dengan Yordania U23 dengan skor akhir 1-2. Qatar bisa unggul lebih dahulu. Al-Yazidi masuk ke kotak penalti dan tampak akan memberikan crossing. Tapi bola malah mengarah langsung ke gawang dan kiper Yordania pun terkecoh. Di awal-awal babak kedua, Yordania bermain lebih agresif untuk menekan pertahanan Qatar. Hasilnya, mereka kemudian mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-49 yang berasal dari pelanggaran Naif Al-Hadrami pada Amer Rasem. Eksekusi penalti kemudian dilakukan dengan sempurna oleh Aref Al-Hajj. Pada menit 90+13, Qatar bisa mencetak gol kemenangan melalui tandukan Mohamed Nacer Al-Manai. Dengan 2 hasil pertandingan tersebut, kini grup A masih dikuasai Qatar dengan poin sempurna dari 2 kemenangan yang satu ngerampok Indonesia. Di posisi kedua ada timnas kesayangan kita yang luar biasa, Indonesia. Manajemen AS Roma resmi mengumumkan bahwa Daniele De Rossi baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai manajer tim sampai dengan 2025 atau 1 tahun lebih lama dari durasi kontrak sebelumnya. Kabar mengenai perpanjangan kontrak De Rossi ini diumumkan langsung oleh Roma di situs resmi klub. Sejak menggantikan Jose Mourinho bulan Januari silam, De Rossi memang sukses meraih hasil positif bersama Giallorossi. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid dan Liverpool. Pemain incaran mereka, Florian Wirtz, dibanderol dengan sangat mahal di musim panas nanti. Wirtz adalah rising star di skuad Bayer Leverkusen. Di akhir pekan yang lalu, ia mencetak hat-trick dan membawa Die Werkself memenangkan trofi Bundesliga perdana mereka. Baru-baru ini, pihak Bayer Leverkusen memberikan pernyataan menarik. Mereka mengonfirmasi bahwa Wirtz bisa dijual di musim panas. Namun, Real Madrid dan Liverpool bakal sulit untuk menebus Wirtz dari Leverkusen. Pasalnya, sang pemain dibanderol dengan harga 150 juta euro. Greenwood telah tampil dalam 26 dari 31 pertandingan Liga Getafe musim ini dan telah mencetak 8 gol serta memberikan 5 assist di semua kompetisi sejak tiba di Madrid. Juventus telah menunjukkan ketertarikannya pada sang penyerang dan dilansir dari Gazzetta dello Sport, United siap untuk menggunakan penyerang berusia 22 tahun tersebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan bek tengah Juve, Gleison Bremer. Diketahui bahwa Bremer memiliki klausul rilis senilai 43 juta pounds dalam kontraknya dengan Ibian Koneri yang merupakan harga yang sama dengan harga yang diperkirakan akan diminta oleh United untuk pemain jebolan akademi mereka. Mengingat kesulitan keuangan Juve saat ini, kesepakatan pertukaran untuk sang penyerang bisa jadi akan lebih disukai oleh raksasa Serie A tersebut. Pada hari Kamis, UEFA menerbitkan sanksi yang dijatuhkan badan banding terhadap Barca atas insiden dalam pertandingan melawan PSG. Tindakan pengrusakan, menyalakan kembang api, dan perilaku rasis yang rinciannya adalah sebagai berikut. Secara total, UEFA mendenda Barca sebesar 32.000 euro. Mulai musim depan, Football Association atau FA telah mengambil keputusan kontroversial dengan mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi pertandingan ulang di Piala FA. Keputusan ini sejalan dengan Premier League. FA memutuskan untuk menghapus laga ulangan dari putaran kelima dan seterusnya, mengingat perubahan pada kalender yang didorong oleh jadwal kompetisi UEFA. Selain itu, final sekarang akan berlangsung pada akhir pekan kedua terakhir Premier League dan tidak ada pertandingan liga yang akan dimainkan pada hari yang sama atau malam sebelum final. Sekian berita bola hari ini. Saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!